yang masih muda, masih single untuk belajar ya dari kebenaran firman Tuhan ini. Karena kalian akan menjadi orang tua satu kali nanti, akan menjadi ayah, dan kalian juga perlu belajar bagaimana menjadi orang tua atau ayah yang baik. Oke. Pertama saya ingin welcome saudara, selamat datang dalam ibadah. Mereka yang di online juga selamat datang. Dari Bandung juga ada Ci Melinda, Alicia, dan Alex, selamat datang. Mereka dari gerejanya Jimmy di Bandung ya. Selamat datang ke Australia, semoga betah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, saudara, saya ingin ajukan sebuah pertanyaan seperti yang saya pernah tanyakan beberapa minggu yang lalu di khotbah pertama saya. Apakah hidup kita bertumbuh lebih dari minggu-minggu lalu? Jawab sendiri saudara ya. Ya, nggak usah keras-keras jawab. Saya mau jawab ya, nggak perlu. Ya, apakah hidup saudara merasa saudara lebih bertumbuh dari minggu-minggu yang lalu? Atau saudara merasa saudara lebih mengasihi Tuhan atau mengasihi pasangan saudara atau keluarga saudara lebih dari minggu yang lalu? Atau seperti khotbah Tante Jasmine, memberi hidup ini menjadi persembahan lebih dari yang sebelumnya. Ya, apakah buah-buah roh sudah kita perhatikan pertumbuhannya? Saudara sendiri yang jawab. Ya, karena bila pertambahan dalam hidup kita tidak diimbangi dengan pertumbuhan, maka kita hanyalah orang-orang Kristen saja, nama Kristen saja, tetapi tidak disertai tanda-tanda Kristus di dalam hidup kita. Amin. Sebagai manusia kita bisa bertambah di dalam pengetahuan, dalam pengalaman, kemampuan, wawasan kita semakin bertambah, ya, income kita bisa bertambah, aset kita bisa bertambah, semua bertambah karena manusia memang kecenderungannya ingin bertambah, betul? Tetapi kalau tidak diimbangi dengan pertumbuhan rohani, maka kita adalah di mata dunia, kita hebat di mata dunia, tetapi di mata Tuhan kita kerdil seperti bonsai, nggak bisa tinggi. Ya saudara, Kristus tidak nampak di dalam hidup kita. Nah, bila pertumbuhan rohani, pertumbuhan pribadi kita, pertumbuhan gereja, kita abaikan. Ya, kita hanya fokus kepada pertambahan, kita bisa nambah apa di dalam hidup ini. Kalau hanya itu saudara, dan kita abaikan pertumbuhan kita, maka pertumbuhan rohani juga akan ditolak oleh generasi yang akan datang. Ya, saya udah katakan bahwa what one generation neglects, the other generation rejects. Papa mama aja gitu kok suruh saya begini. What one generation neglects, kita abaikan, the next generation will reject. Ya, oleh karena itu saya beri judul khotbah saya hari ini adalah The Lost Generation. Ya, the lost generation. Dan itu pernah dialami oleh bangsa Israel. Saya sempat kutip ayat ini, sempat kita baca sama-sama ayat ini sekitar 4 minggu yang lalu, dan kita akan sama-sama baca ulang ayat ini supaya saya percaya saudara lupa. Ya, percaya saudara pasti lupa. Oke, Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal, bukan ya? Sorry, saya nulisnya dari 6. Setelah Yosua, betul ya. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya meninggal,
meninggal dunia, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi bangsa Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Saudara, dari cerita ini kita bisa melihat ada 3 generasi ya saudara ya. Pertama adalah generasi yang keluar dari tanah Mesir yang hidup di padang gurun selama 40 tahun. Ya, mereka mengeluh, mereka berontak kepada Tuhan, kemudian Tuhan hukum mereka. Ada satu kali mereka dipagut oleh ular berbisa dan banyak ribuan dari mereka mati. Karena apa? Karena banyak ngeluh, banyak komplain, banyak nggak puas kepada Tuhan. Ya, kemudian 12 pengintai diutus termasuk Yosua dan Kaleb, ya. Kemudian 10 pengintai berkata-kata yang negatif, tidak ada iman, dan 10 mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Kemudian ada generasi berikutnya, yaitu generasi yang menerobos masuk, mengambil mengambil tanah Kanaan, berperang untuk melawan orang-orang Kanaan dan mengambil tanah perjanjian itu seperti yang Tuhan janjikan. Ya, yang berperang, menaklukkan, dan mereka melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, udah masuk di dalam tanah Kanaan, ya, mereka membawa anak-anak mereka yang masih kecil pada waktu itu dan hidup di dalam tanah perjanjian. Dan mereka adalah generasi dikatakan setelah orang tuanya mati, setelah Yosua mati, mereka yang pernah melihat perbuatan Tuhan, mereka yang pernah mengalami Tuhan secara langsung berhadapan muka, mereka semua sudah mati. Generasi yang seterusnya itu dikatakan generasi yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan Allah. Bisa dimengerti karena mereka mungkin bukan generasi yang ada di padang gurun. Mereka tidak pernah melihat mungkin mana turun dari surga. Mereka mungkin tidak pernah lihat burung puyuh turun, ya saudara. Mereka tidak pernah melihat tiang awan dan tiang api. Tetapi saya percaya mereka tahu karena pasti diceritakan oleh orang tuanya. Nah, mengapa muncul generasi yang tidak mengenal Allah? Satu jawabannya adalah krisis kepemimpinan. Ya, ada 2 hal dari krisis kepemimpinan ini. Yang pertama, karena mereka tidak mempersiapkan pemimpin baru. Tidak mempersiapkan. Red one. Oke, ini kayaknya mau khotbah ini satu khotbah ini aja sudah mesti sakit dulu, mati ya mikrofon. Kayaknya saya mikir-mikir kemarin-kemarin, Tuhan ini kayaknya nggak tahu kenapa. But I believe God is trying to speak something to you melalui firman Tuhan pagi hari ini. Amin, saudara. Kaki sakit, jadi mereka tidak mempersiapkan, terutama Yosua tidak mempersiapkan pemimpin baru. Musa memuridkan Yosua, itu jelas. Tetapi tidak dicatat bahwa Yosua memuridkan orang lain. Kalau kita bilang dia memuridkan Kaleb, enggak. Itu mereka satu level. Yosua dan Kaleb itu pergi bersama untuk merebut tanah Kanaan atau mengintai tanah Kanaan. Jadi dia tidak memuridkan sesamanya. Tidak dicatat Yosua memuridkan pemimpin. Nanti kita lihat saudara ya. Musa memuridkan Yosua, tapi Yosua tidak memuridkan seseorang. Dan Yosua adalah seorang pemimpin yang baik saudara. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya. Para tua-tua ada pada saat itu, tapi mereka satu generasi dengan Yosua. Ya, saudara ngerti ya sampai di sini ya?
Nah, selama 40 tahun mereka di padang gurun itu cuma ada satu pemimpin. Kalau tidak Musa, Musa mati. Kemudian siapa? Yosua. Setelah Yosua mereka masuk tanah Kanaan, Yosua dan para tua-tua, elders, deacon itu semua udah nggak ada gone. Kemudian tidak ada lagi pemimpin tunggal di tanah Kanaan. Mereka pergi untuk memenangkan daerah-daerah, dapat daerah-daerah, jadi masing-masing suku dapat masing-masing daerah, tetapi tidak ada pemimpinnya. Can you imagine, saudara, mereka berkumpul, mereka hidup bersama tanpa seorang pemimpin, even pemimpin tunggal nggak ada. Ya, tidak ada pemimpin suku. Masing-masing suku menentukan jalan mereka masing-masing. Ya. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim 21 ayat 25, ya di slide berikutnya, itu hasil daripada ini. Ya, dari Hakim-Hakim 21 ayat 25 itu ayat terakhir dari kitab Hakim-Hakim. Ini summary dari kitab Hakim-Hakim, summary dari kehidupan bangsa Israel. Dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini kitab Hakim-Hakim dicatat sungguh sangat vulgar, saudara, R-rated. Karena di dalam kitab ini, ya, dicatat kejahatan-kejahatan bangsa Israel, bahkan mutilasi ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Seorang wanita gundik, ya, badannya dipotong-potong, disebar ke semua suku Israel. Nggak ditutupin, saudara. Kejahatan bangsa Israel tidak ditutupin oleh firman Tuhan Alkitab. Begitu jahatnya mereka ini. Tetapi yet Tuhan di dalam kesetiaannya, Dia kirimkan, bangkitkan hakim-hakim untuk membebaskan mereka dari tekanan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, membebaskan mereka, menolong mereka. Tetapi pada saat hakim ini sudah mati, mereka kembali berbuat jahat, bahkan lebih jahat daripada sebelumnya. It's amazingly wicked Israel ini, saudara. Keras kepala dan mau-maunya sendiri. Ya, saat mereka menolak dipimpin oleh Allah dan melakukan kehendaknya sendiri, mereka pasti akan mengalami kekacauan dan kehancuran. Ini merupakan pesan bagi kita semua. Saat kita hanya mau melakukan apa yang kita pandang benar, maka firman Tuhan menjamin saudara, hidup saudara akan kacau dan akan berantakan. Itu sudah terjadi berkali-kali di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, kalau kita bicara mengenai pemimpin, mereka tidak mempersiapkan pemimpin. Kita bicara sedikit tentang pemimpin, ya saudara. Leaders itu tidak dilahirkan. Leaders itu dibentuk. Ya, memang ada anak-anak tertentu yang punya quality atau sikap atau sifat kepemimpinan, atau lebih jelasnya bossy, suka nyuruh-nyuruh, suka merentah-merentah. Ya, sudah dari lahir udah begitu. Tetapi itu tidak menjamin dia akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Pemimpin itu harus dibentuk, harus dikikis, harus diajar, dihajar, dan diingatkan mulai dari kecil. Ya, setiap orang adalah pemimpin. Saudara percaya saudara adalah pemimpin? Saudara percaya enggak? Saudara, setiap kita adalah seorang pemimpin. Paling tidak memimpin diri sendiri. Betul enggak? Kalau betul manggut-manggut. Iya. Paling tidak saudara itu memimpin diri sendiri. Saudara kan enggak bangun tidur kemudian mau apa enggak tahu. Menurut kamu mau apa aku? Enaknya makan apa? Terserah kamu. Mandi enggak? Saudara enggak bisa memutuskan mau ngapain. Enggak mungkin kan? Itu artinya setiap saudara itu memimpin dirimu sendiri. Saudara mengambil keputusan yang baik atau buruk, itu saudara yang ambil, dan itu memimpin saudara kepada satu keputusan. Ya. Dan itu sudah dilahirkan di dalam hidup kita, di dalam setiap anak-anak kita. Masa depan keluarga perlu pemimpin, masa depan gereja
perlu pemimpin. Ya saudara, karena itu setiap orang Kristen itu perlu diajar, perlu dibentuk, perlu dihajar. Amin Tante Jasmine. Amin. Perlu dihajar melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dikikis karakternya supaya kita hidup menurut firman Tuhan. Dan kita akan belajar dari Ulangan 4 ayat 9, apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa ini yang mereka lupakan sehingga tidak mempersiapkan pemimpin, sehingga bangkit generasi yang tidak mengenal Allah. Ulangan 4 ayat 9 berkata seperti ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Semuanya itu apa? Semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka selama 40 tahun mereka di padang gurun. Mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka mengalami perlindungan Tuhan, mereka mengalami kesetiaan Tuhan, pertolongan Tuhan, keselamatannya daripada Tuhan. Semua itu katanya, jangan lupa apa yang dilihat oleh matamu. Ulangan ini saudara adalah satu kitab terakhir sebelum Musa mati. Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Dia mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir 40 tahun sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Musa kasih pesan terakhir. Kemudian Yosua melanjutkan perjalanan, ya. Dan Musa berkata, waspada dan hati-hatilah. Kenapa? Karena kita sering lupa. Sudah lihat pertolongan Tuhan, sudah rasakan kebaikan Tuhan, tapi ternyata lupa. Bangsa Israel juga gitu saudara. Ya, apa yang engkau lihat dengan matamu sendiri pertolongan Tuhan, jangan engkau lupa, jangan hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Bukan cuma jangan lupa, tapi beritahukanlah kepada anakmu dan cucu cicitmu. Berapa banyak kita jarang bicara tentang kebaikan Tuhan dalam keluarga. Berapa banyak orang tua gak usah ngomong teologi saudara ya, gak usah ngomong bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, gak perlu. Tapi seringkali muncul generasi anak-anak cucu yang tidak mengenal Tuhan karena kegagalan keluarga, pemimpin dalam keluarga yang melupakan kebaikan Tuhan. Mengapa? Mungkin saudara bukan lupa, tapi saudara tidak pernah alami, atau saudara atau kita tidak pernah rasakan kebaikan Tuhan. Dia sudah tolong, dia sudah lindungi kita, tetapi kita melihat itu bukan pertolongan Tuhan, itu usahaku. Kita bisa makan, kita bisa sehat, kita tidak lihat itu berkat Tuhan. Kita rasa itu usahaku. Sehingga kita tidak bisa bagikan itu kepada anak cucu kita. Ya, dikatakan beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Saya selalu ingat saudara, kalau dulu waktu masih di Indonesia, masih tinggal bersama orang tua, ya, dengan orang tua itu selalu kadang-kadang mama saya selalu ngomong tentang masa yang lalu. Orang tua biasanya gitu ya, older people likes to talk about the olden days, ya. Tapi the olden days yang mama selalu ceritakan itu adalah kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubah hidupnya, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan mencukupi, bagaimana kesetiaan Tuhan, dan itu dia turunkan kepada kami. Pada waktu nonton TV, nonton film bersama-sama 3 anak laki ini saudara, ya, ada film apapun dia selalu masukkan firman Tuhan. Dia tidak lupa untuk memberitahukan kepada anak dan kepada cucu, dan hopefully
kepada cicitnya nanti. Ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 sekali lagi, 2 pasal sesudah ulangan 4 ya saudara. Dikatakan seperti ini. Ayat 4 sampai ayat 5, kemudian lompat ayat 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 7. Haruslah engkau mengajarkannya, apa saudara? Kurang keras? Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Berulang-ulang, karena proses belajar adalah dari pengulangan. Ya, saudara, kalau masih punya anak kecil, ada beberapa kita di sini yang punya anak kecil. Anak bayi itu perlu rutin. Betul? Masih ingat mama-mama? Bayi-bayi itu perlu rutin. Jam berapa dia minum susu, jam berapa dia harus tidur, jam berapa ganti popok. Itu perlu rutin. Dan dari pengulangan itu dia merasa nyaman. Dia merasa secure. Karena hidupnya dia bisa ukur, dia bisa prediksi. Habis gini mamaku akan datang, ganti popok. Habis gini dia akan kasih makan. Dia perlu security. Oleh karena itu ada pengulangan, rutin. Ya, begitu juga firman Tuhan katakan berulang-ulang. Saudara ya. Tapi seringkali kita abaikan seperti bangsa Israel. Udah tahulah anak-anakku, udah ke gereja, guru-guru Sunday School udah ajarin. Di rumah nggak perlu. Di sekolah udah ke sekolah Kristen mereka udah tahu. Bahkan ada orang tua yang bilang, ya udahlah terserah mereka kan manusia juga. Tentukan ke arah mana mereka akan pergi. Mau percaya apa saja terserah mereka. Kita tidak boleh paksakan anak-anak kita. Ya saudara. Gereja perlu ajarkan, gereja perlu mengingatkan, life group. Ya saudara, dalam pembicaraan kita, dalam rapat-rapat kita, ya keluarga perlu mengajarkan, keluarga perlu mengingatkan anak-anak berulang-ulang. Dan saya mau katakan pagi hari ini karena hari ini adalah Father's Day. Tapi ibu-ibu nggak boleh tuding-tuding suami ya, jahat itu nggak boleh. Semua yang saya katakan tadi itu adalah tugas seorang ayah. I'm sorry, because semua yang Tuhan katakan di sini, ya, yang tadi sudah kita baca, itu diperuntukkan kepada para ayah, pria. So, kalau masih ada yang single di sini pria, it's for you. Nanti saudara akan menikah, and you will be fathers. Dan semua ini harus dikerjakan oleh seorang ayah. Oma juga bisa penolong. Tapi ayah, father means source, sumber disiplin, sumber pengajaran, sumber rasa aman, provision. He has to provide not only money, not only material, he has to provide righteousness, truth, the word of God, jalan-jalan Tuhan, itu dari seorang ayah. Amin. Oh, nggak ada suaranya, bapak-bapak. I'm sorry to say, but saudara berasa, aduh ya, Pak Pastor, berat sekali memang, saudara. Saudara berpikir saya kan sibuk ya. Orang zaman itu juga kerja loh, saudara. Enggak, mereka ongkang kaki, mereka kerja mungkin lebih keras dari kita. Karena mereka harus berjalan kaki, naik unta, naik keledai. Kemudian di tengah padang gurun mereka harus beternak, bercocok tanam. Mereka juga capek, saudara. Enggak ada di zaman ini orang mau makan tapi enggak bekerja. Keadaannya sama, mungkin kita lebih enak kali ya. Karena naik bus, naik train, naik mobil, semua lebih cepat ya. But that's what happened. Tuhan mau seperti itu. Dan kita akan lihat apa jadinya kalau itu tidak terjadi dalam hidup sebuah keluarga.
Ya, firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 4, mungkin saya nggak catat ya sudah di situ. Dikatakan seperti ini, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tidak dikatakan kepada kamu ibu-ibu, not to mothers, but fathers. Itu ada satu load yang lebih besar, karena suami itu adalah di atas istri dan Tuhan ada di atas suami. Firman Tuhan katakan, ya, jangan bangkitkan amarah, jangan provokasi anakmu sehingga anak itu kemudian menyimpan kepahitan, kebencian, kekecewaan, dan terus dia bawa sampai dia besar. Sampai dia punya anak lagi, dia perlakukan anak-anaknya seperti diperlakukan oleh papanya dulu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat siapa? Tuhan. Ya, mungkin opa-opa berkata, wah udah terlambat dong, saya udah, anak-anak udah besar, udah jauh dari saya. Tidak ada yang terlambat. Saudara tetap bisa berdoa buat mereka. Amin. Pada waktu ketemu dengan mereka, taruh tanganmu di atas kepala, I speak blessing, opa katakan berkat di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan berkat buat mereka. Mungkin sudah tidak bisa menentukan kembali lagi cara hidup mereka, tapi at least opa masih bisa berdoa, lepaskan berkat buat cucu-cucu. Ya, dikatakan tadi ayat di atas Ulangan 4, beritahukan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ada sebuah artikel, saudara, sebuah statistik ya. 92% dari semua masalah di dunia ini berasal dari tidak adanya peran ya, saya bilang ya, seorang ayah di dalam keluarga. Mungkin ada ayah punya fathers in the family, tetapi ayah tidak berperan. Yang lebih berperan adalah mama. Semua mama yang kerjain. 63% dari bunuh diri di kalangan anak-anak muda ditemukan mereka adalah dari keluarga yang tanpa ayah. Ini statistik ya saudara ya. Dan 63% itu ternyata 5 kali lipat dari yang rata-rata. 90% dari anak-anak yang lari dari rumah dan kemudian tinggal di jalanan adalah dari keluarga tanpa ayah. Dan itu 32 kali lebih banyak dari yang ada ayahnya di rumah. 85% dari anak-anak yang menunjukkan kelainan perilaku datang dari rumah yang tanpa ayah. 80% dari mereka yang punya anger problem, masalah kemarahan, kemudian melampiaskannya dengan pemerkosaan, itu datang dari keluarga yang tanpa ayah. Sekali lagi saya katakan, not necessarily di rumah itu tidak ada papa. Ada present, physically present, tapi dia tidak menunjukkan perannya. Nggak pernah ngomong sama anaknya, tidak pernah muji anaknya, tidak pernah didik anaknya. Walaupun satu rumah, tetapi distant, jauh. 71% dari anak-anak sekolah yang putus sekolah datang dari rumah-rumah yang tanpa ayah. Kita melihat dari statistik ini, di zaman ini sekalipun ada generasi yang tidak mengenal Tuhan. Dan itu sedang terulang hari-hari ini. Kenapa? Karena lalai mengingatkan, mengabarkan, mendidik anak-anak ini menjadi pemimpin. Saya ngomong jadi pemimpin ini bukan one day mereka jadi CEO ya, saudara, enggak. No. Tapi at least di dalam masyarakat mereka bisa memimpin diri mereka dan mereka bisa membawa orang lain di sekeliling mereka untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Itu yang pertama, tidak mempersiapkan pemimpin. Oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan sebelum kita masuk ke bagian yang kedua, fathers, you have to step up. Ibu-ibu katakan amin. Amin.
Ya, it's a hard job, tetapi Tuhan memberi kasih karunia kepada para bapak. Oleh karena itu mungkin para bapak, para ayah berkata, gimana ya caranya? Caranya you have to get it from God first. Belajar firman Tuhan. Whatever you have in your mind, yang saudara sudah alami di dalam hidup saudara, you have to share it with your children. Cerita masa lalu. Dulu Daddy datang ke sini, ke Australia, tidak punya apa-apa. Daddy nakal, Daddy begal mungkin. Tapi suatu kali Daddy ketemu Ecclesia Mission. Wah, bukan menyombongkan gereja. Maksud saya itu ketemu dengan Tuhan di Ecclesia Mission. Ya, ada Tante Jasmine, ada Pak Gideon yang selalu bagi firman Tuhan di Komsel. Dari situ Daddy bertumbuh mengenal Tuhan. Dan lihat hari ini, kamu lahir di gereja ini. Itu semua karena Tuhan. Gak usah ngomong bahasa Ibrani, bahasa Yunani, gak perlu saudara. Tujukan semua kepada kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan di dalam hidup yang saudara alami kepada mereka, dan lakukan itu berulang-ulang. Itu yang dilakukan oleh orang tua saya dulu. Kalau kami anak-anaknya malas ke gereja, wah, itu papa saya udah keluar tanduknya itu. Papa saya itu kan guru saudara, jadi very strict. Dan dia mengajar firman Tuhan. Masih di bawah selimut, ditarik selimutnya, dia mulai kutip firman Tuhan. Mending kamu masuk ke surga tanpa satu tangan daripada masuk ke neraka utuh semuanya. Wah, itu saya masih ingat sampai hari ini, itu saya nggak lupa perkataan dia. Oh, ada ya ayat seperti itu dalam firman Tuhan. Itu lagi ngantuk-ngantuknya tiba-tiba dapat ayat itu. Ada ya ayat seperti itu. Itu nggak pernah lupa saudara saya sampai hari ini ada ayat seperti itu. Selalu, dan mereka menunjukkan di dalam hidupnya kesetiaan. Dan itu kita perlu bagikan. Kita akan masuk ke bagian kedua. Yang kedua, mengapa tidak muncul generasi yang mengenal Tuhan? Nomor satu, karena tidak diajar, diabaikan, tidak diingatkan, dibiarkan aja. Udah hidup-hidupmu sendiri dah. Yang penting papa mama sediain segala yang kamu perlu, sekolah, les, makan, holiday, pokoknya kamu happy, that's it. Nomor satu. Nomor dua, karena tidak memberi teladan iman. Ya, mungkin seperti saya katakan tadi, pasti mereka tahu saudara. Karena adat pada waktu itu, kebiasaan pada waktu itu adalah oral tradition, bukan written tradition. Oral itu artinya apa? Mereka cerita. Ya, dipass on melalui cerita atau melalui himne atau melalui mazmur, lagu pujian. Makanya di dalam mazmur itu kan ada cerita tentang bagaimana Allah mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada seperti itu ya saudara ya, kehebatan Tuhan. Tetapi mengapa mereka tidak sampai mengenal? Mengapa mereka tidak hanya cuma tahu pengetahuan tetapi tidak mengenal? Saya percaya pengajaran mereka diingatkan, mungkin mereka terima, tetapi tidak ada teladan di dalam keluarga. Apa yang diceritakan, diajarkan oleh orang tua mereka tidak sama dengan apa yang ditunjukkan melalui perilaku kepada anak-anak. Ya, mengapa anak berontak? Karena di rumah teguran tidak diikuti dengan teladan. Jangan ngerokok, nanti kamu sakit. Sambil papanya, jangan ngerokok, nanti kamu sakit. Ya kan? Jangan berjudi, papanya telepon dari TAB. Jangan judi, nanti uang kita habis, uangmu habis, udah kerja keras. Tapi papanya juga melakukan hal yang sama, tidak memberikan teladan. Ke gereja yo, itu pelayanan. Papa di rumah aja nonton online. Tidak ada teladan saudara. Sehingga anak tuh berontak, anak tuh bingung. Yang benar ini yang mana? Papa ngomong atau kelakuannya? Atau mama?
Belajar di gereja tentang saling mengasihi suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu. Sampai di rumah kejadiannya lain. Ya, kejadiannya lain. Masuknya ke Keluaran dan Bilangan dan Ulangan. Beda, saudara. Sehingga anak-anak atau bahkan mungkin pasangan suami atau istri, udahlah nggak Tuhan-Tuhanan, udahlah nggak gereja-gerejaan. Yang dikatakan beda dengan yang dilakukan, ya. Orang tua gagal memperkenalkan siapa Allah. Seringkali orang-orang di luar sana mereka tidak bisa melihat Allah, tidak kenal Allah. Karena pertama tidak ada yang cerita ke mereka, tapi yang kedua karena orang Kristen tidak memperkenalkan melalui cara hidup kita. Betul? Ini orang Kristen katanya ke gereja, katanya pelayanan. Lah, kok uangnya orang? Saya sedih banget loh saudara, hari-hari ini luar biasa, amazingly wicked dalam hidup kekristenan. Bahkan tidak ditunjukkan dari hamba-hamba Tuhan yang hidup perkataan dan perbuatannya sangat bertolak belakang. Bukan cuma bertolak belakang, tapi jauh lebih jahat daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Sehingga apa? Bukan cuma orang lain tidak bisa melihat Allah, keluarganya pun tidak bisa kenal Tuhan. Saya baru nonton YouTube seorang hamba Tuhan di Indonesia yang KDRT. Wah, bikin malu. Di video ternyata masuk di YouTube. Seorang hamba Tuhan pukul istrinya, masuk di video. Aduh, saya pikir, malu banget. Bagaimana anak-anak bisa kenal dengan Tuhan kalau orang tuanya tidak memperkenalkan Yesus melalui teladan? Bagaimana para pemimpin di gereja bisa memperkenalkan Yesus kalau hidupnya tidak menjadi teladan? Ya, Allah tidak dihadirkan sebagai sosok yang personal. Pada waktu anak-anak mengalami masalah, mereka mengalami struggle di sekolah, orang tua tidak ajak mereka untuk berdoa. Yuk doa yuk. Daddy juga nggak tahu caranya gimana, tapi kita punya Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Nggak usah harus berdoa yang seperti apa, tapi paling tidak kita hadirkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita. Orang tua tidak memperlihatkan iman mereka kepada Allah melalui hubungan. Pada waktu masalah datang, bukannya doa, bukannya ajak anak-anak semua berharap kepada Tuhan. Wah, papa mama ribut satu sama lain. Piring terbang, mungkin piring terbang di Indonesia aja ya saudara ya. Karena di sini kan barang mahal ya. Di Indonesia kan pakainya piring-piring aluminium mungkin atau piring plastik. Di sini kan mahal, nggak bisa tuh beli yang begituan. Jadi nggak kelihatan, tidak lihat iman mereka kepada Tuhan di dalam rumah. Pada waktu masalah datang tidak dibereskan bersama dengan Tuhan, diam aja. Atau sebaliknya, ekstrim lainnya ribut. Itu butuh kasih karunia khusus saudara. Pada waktu kita sedang alami masalah, kita pun harus kuat di dalam Tuhan. At the same time, kita harus menenangkan anak-anak kita yang punya masalah sendiri. Betul? Dan itu adalah tanggung jawab orang tua. Perkara iman itu cuman berhenti di ibadah minggu, tidak dibawa sampai ke dalam rumah tangga, bahkan ke dalam hidup anak-anak kita. Oleh karena itu mereka tumbuh besar selalu mempertanyakan, Tuhan itu benar enggak? Karena yang aku lihat dengan mataku, aku tidak melihat Yesus di dalam rumah. Sehingga mereka mempertanyakan Tuhan terus, sehingga tarikan dunia begitu besar, ya mereka hilang. Tidak pernah kenal Tuhan di dalam keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita perhatikan bagaimana cara kita hidup hari ini. Mungkin rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian baik, tetapi saudara akan temukan
Orang-orang di sekeliling saudara sedang bermasalah dengan rumah tangga mereka. Saya kasih contoh, Tiffany bawa beberapa temannya, teman close friend saudara ya, ke FNS youth kita. Sekali dia bawa, and the second one bawa teman yang lain. Dan saya selalu tanya, selalu setiap di mobil jemput mereka, saya selalu tanya, how's your days, how's your friends. Kemarin mereka datang ke FNS, gimana impresi mereka. Dan dia cerita, oh ya Dedi, setelah mereka datang ke FNS, mereka merasa mereka perlu mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi mereka baca firman, mereka baca Alkitab. Kalau ada pertanyaan, dia tanyanya ke Tiffany, gitu ya. Dan saya selalu kasih tahu kepada Tiffany, you are there to be light and salt bagi teman-teman. Walaupun itu sekolah Kristen, tapi tidak menjamin anak-anak itu hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena teman-teman dia ternyata tidak ke gereja semua. Walaupun orang tuanya dalam tanda kutip Kristen. Ya. Oleh karena itu, apa yang kita belajar hari ini, mungkin sebagai orang tua kita, saya udah gak punya tanggungan. Tetapi anak-anak yang saudara, orang-orang di sekeliling saudara masih bisa jadi berkat buat mereka. Untuk mereka hidup di dalam kebenaran, supaya mereka bisa menjadi berkat lagi buat orang lain di sekeliling mereka. Dan bagi yang muda-muda, saudara, kalian bisa mempersiapkan hidup untuk one day menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan sebelum menemukan pasangan yang Tuhan bawa untuk saudara. Oma, opa, parents, you still have a lot in your plate to pray for the future of your children. Kami sudah berdoa untuk pasangan hidup anak-anak kami walaupun masih kecil. Untuk berdoa untuk Yuni, supaya Tuhan tolong pimpin. Berdoa untuk pasangan hidup, berdoa untuk pergaulan mereka. So many things that we have to do in your plate. Menjadi teladan buat mereka. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amin. Tetapi untuk sampai penggenapan ayat ini ada kerja keras. Ada usaha yang harus kita kerjakan. Dan sekali lagi, saya ingin memberi penekanan yang lebih berat lagi kepada para ayah, bapak-bapak. Karena one day, seperti Adam dan Hawa, pada waktu Hawa makan buah itu dan kemudian jatuh ke dalam dosa, dia tidak cari Hawa. Hawa, di manakah engkau? Dia cari siapa? Yang keras? Adam. Loh, wanita itu Tuhan, nggak bisa. Tanggung jawab perintah itu diberikan kepada Adam. Jadi para ayah di hari ayah ini, di hari ayah ini ya diberi suatu privilege, hak istimewa. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan keserupaannya di dalam hidup saudara. Diberi kekuatannya di dalam hidup para ayah. Diberi kasih karunia-Nya untuk mampu melakukan itu. Kemampuan saudara bukan datang dari pengalaman saudara, tapi kemampuan saudara datang dari hubungan saudara dengan Tuhan. You don't have to be smart. You don't have to be like other people, other dads. No. You just have to be you with God. Jangan bandingkan dengan anaknya Nino atau Nino, dengan saya, dengan Pak Gideon. Jangan saudara. Tuhan itu punya panggilan dalam hidup saudara masing-masing dan diberi kasih karunia kepada setiap bapak-bapak berbeda dari satu dengan yang lainnya. Hubungan dengan Tuhan and dengan anak-anakmu, dengan keluargamu. Saudara harus memimpin keluarga. Tuhan memberkati para ayah. Kalau ada istri di samping suami, kasih pet-pet. Well done, Daddy.
Atau nggak ada suami, nggak ada istrinya, tepuk pundaknya sendiri. Yang nggak ada istrinya lagi di sini. Well done myself. Well done. So far so good, but I should be better tomorrow. Ya, saudara, bukan saja saudara diberi tanggung jawab, tetapi saya percaya seperti ayat 29, pasal 29 ayat 17. Ia akan memberi ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita di hari tuamu, karena didikanmu takut akan Tuhan bagi anak-anakmu. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat. Saat ini mungkin saudara bilang, wah sudah lewat ya, anak-anak udah besar, udah punya cucu, keluar dari rumah. Tetapi doa saudara, doa orang tua itu sanggup reach out wherever your son, your daughters are. Amin. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kita akan setelah ini lanjut dengan acara Father's Day. Anak-anak sudah siap. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau terus dengan kesetiaan-Mu mengingatkan setiap kami, menegur setiap kami, mengarahkan setiap kami Tuhan, untuk kami sungguh memperhatikan hidup pengenalan kami akan Engkau. Karena apa yang kami alami itu ternyata sangat memberi pengaruh besar kepada kehidupan anak-anak cucu kami Tuhan. Apa yang kami putuskan akan memberi pengaruh besar. Mungkin saat ini ada ayah-ayah yang merasa gagal. Mungkin ada para ayah yang merasa enggak mampu. Tetapi kami percaya di dalam Yesus senantiasa ada pengharapan. Ada masa depan yang baik kalau kami semua datang kepadamu dan mencari Engkau. Oleh karena itu, I speak blessing to all the fathers in this place. Berkati semua usaha mereka, berkati kerja keras mereka Tuhan. Berkati mereka ada dalam pengalaman mereka dengan Engkau, sehingga mereka boleh multiply their lives to their children. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan